Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kamilia Rianti Putri dari 11B1. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang materi sistem pencernaan. Nah, apa aja sih yang bakal aku bahas di sini atau aku bakal jelasin di sini? Itu yang pertama adalah zat-zat makanan. Habis itu organ-organ yang digunakan pada sistem pencernaan. Nah, dan bakal ngebahas sedikit tentang penyakit dan gangguan yang menyerang tubuh saat sistem pencernaan dan juga bakal ngebahas sedikit tentang teknologinya. Nah, sebelum itu selamat menyaksikan. Nah, di sini tuh pertama ada makronutrisi. Apa sih makronutrisi itu? Nah, makronutrisi itu dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh. Nah, apa aja sih zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh? Yang pertama itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sumbernya kita bisa dapatkan dari nasi, roti, jagung, kentang, gandum, singkong, dan buah-buahan. Nah, fungsi dari karbohidrat itu sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Nah, kandungan kalori dalam karbohidrat dalam gram itu 4,1 kalori per gramnya. Nah, jenis-jenis dalam karbohidrat itu ada 3. Yang pertama itu adalah monosakarida atau dibagi menjadi 2, ada glukosa dan fruktosa. Yang kedua itu ada disakarida, dibagi menjadi 3, ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Dan yang terakhir adalah polisakarida yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah amilum, glikogen, dan selulosa. Nah, yang kedua adalah protein. Nah, protein itu juga dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh. Nah, protein itu sumbernya kita bisa dapatkan dari hewani dan nabati. Kalau dari hewani itu udah seperti daging, ikan, telur, dan produk susu. Sedangkan kalau nabati kita dapatkan proteinnya dari kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, dan sayuran tertentu. Fungsi dari protein yang pertama sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti sel yang rusak. Yang kedua sebagai zat pengatur dalam tubuh, dan yang terakhir sebagai sumber energi. Nah, kandungan yang didapatkan dalam protein per gramnya itu adalah 4,1 kalori per gramnya. Dan jenis-jenis dari protein itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Sebenarnya jenis-jenis ini tuh terbagi-bagi lagi. Cuman secara garis besarnya itu terbagi menjadi 2. Nah, yang terakhir, zat yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh itu adalah lemak. Nah, sumber biar kita bisa mendapatkan lemak itu dari minyak, mentega, keju, kacang, alpukat, dan daging berlemak. Nah, fungsinya itu sebagai apa sih lemak itu? Yang pertama, sebagai cadangan energi. Yang kedua, pelindung organ tubuh. Ketiga, penyusun membran sel. Dan yang terakhir itu membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Nah, kandungan dalam lemak per gramnya itu adalah 9,3 kalori per gramnya. Selanjutnya, tadi kan zat makanan terbagi menjadi 2, ada makronutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan mikronutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yang pertama itu adalah mineral. Nah, mineral itu terbagi menjadi banyak, tetapi beberapanya itu ada seperti kayak besi, fluor, dan seng. Selanjutnya, zat yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh itu ada vitamin. Vitamin itu ada yang larut dalam lemak dan ada yang larut dalam air. Kalau vitamin yang larut dalam lemak, contohnya seperti vitamin A, D, E, dan K. Kalau misalnya larut dalam air, contohnya seperti vitamin B1 dan B2. Selanjutnya, pada organ sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mulut. Mulut itu memiliki struktur. Yang pertama, gigi geraham yang berfungsi sebagai mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi kecil-kecil. Yang kedua ada gigi taring, itu merobek dan menyobek makanan yang besar. Habis itu ada gigi seri, itu berfungsi sebagai memotong dan menggigit makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Terus yang kedua ada lidah, mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan. Yang keempat ada kucup rasa, itu adalah berfungsi sebagai mendeteksi 5 jenis rasa dasar seperti manis, asam,
asin, pahit, gurih, dan lain-lain. Habis itu yang kelima ada kelenjar ludah yang menghasilkan air liur yang berfungsi melumasi makanan dan mengandung enzim amilase. Dan yang terakhir ada amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Selanjutnya ada kerongkongan. Nah, strukturnya itu yang pertama ada faring. Faring itu berfungsi sebagai menyalurkan makanan dari rongga mulut ke esofagus dan udara ke trakea. Yang kedua ada glotis, itu sebagai celah antara pita suara yang menjadi jalan masuk udara ke trakea dan juga menutup saat menelan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Yang ketiga ada epiglotis, yaitu berfungsi sebagai itu tuh katup kecil dari jaringan tulang rawan yang menutup glotis saat menelan untuk mencegah makanan masuk ke trakea. Selanjutnya itu ada katup osafagus yang berfungsi mengatur masuknya makanan ke osafagus dan mencegah makanan atau asam lambung naik kembali ke faring. Terus yang terakhir itu adalah otot polos. Nah, berfungsi sebagai berkontraksi secara bergelombang untuk mendorong bolus makanan dari osafagus menuju ke lambung. Selanjutnya ada lambung. Strukturnya yang pertama ada kardia, berfungsi menghubungkan kerongkongan dengan lambung dan mencegah makanan kembali ke osafagus. Terus ada plorus, berfungsi sebagai mengatur pengeluaran makanan dari lambung ke usus 12 jari. Yang ketiga ada pundus, fungsinya sebagai menyimpan makanan sementara dan menghasilkan asam lambung serta enzim pencernaan. Terus selanjutnya ada gastric gland, berfungsi sebagai menghasilkan getah lambung termasuk asam klorida dan enzim pencernaan. Selanjutnya ada gastric fat sebagai tempat keluarnya sekresi dari kelenjar lambung ke lumen lambung. Selanjutnya ada asam lambung yang berfungsi membunuh kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan membantu pencernaan protein. Selanjutnya ada pepsin mengurangi protein menjadi pepton. Selanjutnya ada usus halus. Strukturnya yang pertama ada duodenum, berfungsi menerima makanan yang sudah setengah dicerna oleh lambung dan melanjutkan proses pencernaan dengan bantuan cairan empedu dan enzim pencernaan dari hati. Selanjutnya ada jejunum, fungsinya melanjutkan proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Selanjutnya ada ileum, berfungsi menyerap nutrisi yang tidak terserap oleh jejunum, termasuk vitamin B12 dan garam empedu. Selanjutnya ada lumen. Usus itu adalah ruang atau rongga di dalam usus halus sebagai tempat makanan dicerna dan nutrisi diserap. Selanjutnya ada villi. Villi itu seperti tonjolan-tonjolan kecil seperti jari pada dinding usus halus yang berfungsi memperluas permukaan usus untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi dan air. Selanjutnya ada pembuluh darah, mengangkut nutrisi yang telah diserap oleh villi ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada maltase, yaitu adalah enzim yang memecah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya ada sukrase, enzim yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya ada laktase, enzim yang memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selanjutnya ada enteropeptidase, enzim yang mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Dan yang terakhir adalah aminopeptidase, enzim yang memecah peptida menjadi asam amino. Yang terakhir ada organ pankreas dan organ empedu. Organ pankreas menghasilkan enzim lipase yang mengurangi lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan enzim amilase yang mengurangi amilum dan menjadi maltosa, enzim tripsin yang mengurangi protein menjadi peptida, kimoptrisin yang berfungsi mengurangi peptida menjadi asam amino, dan yang terakhir adalah enzim karboksipeptidase yang berfungsi memecah ikatan peptida di ujung rantai asam amino untuk membentuk asam amino bebas. Dan kalau misalnya organ empedu itu menghasilkan cairan empedu yang memecah lemak menjadi butiran kecil agar mudah dicerna oleh enzim lipase dan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya aku bakal ngejelasin salah satu penyakit pada sistem pencernaan makanan, yaitu adalah hepatitis. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu adalah infeksi virus A, B, dan C. Bisa juga disebabkan oleh kita yang sering mengkonsumsi alkohol yang berlebih. Gejalanya itu biasanya kulit dan mata kita tuh menguning. Terus kita sering merasa lemas dan mual. Nah, upaya penyembuhannya tuh apa sih? Yang pertama itu adalah istirahat dengan cukup, meminum obat antivirus, dan menjaga kebersihan makanan serta minuman yang kita konsumsi.
Selanjutnya aku bakal ngejelasin salah satu teknologi pada sistem pencernaan, yaitu endoskopi. Berfungsi sebagai memeriksa dan mengatasi gangguan pada organ pencernaan. Cara kerjanya itu seperti alat berupa selang fleksibel itu dengan kamera yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk didiagnosis dan pengobatan. Sekian pemaparan materi tentang sistem pencernaan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.